Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana keadaan hari ini? Semuanya sehat ya? Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari segala macam bahaya. Baik, kembali lagi ke channel Onizuko. Hari ini saya akan berbagi tutorial atau cara kalau kita sebagai guru, kemudian di dalam aplikasi Google Classroom, sedangkan guru yang ada di Google Classroom itu banyak, bagaimana cara untuk mengatur agar tugas-tugas yang diberikan oleh guru tersebut tidak saling menumpuk atau saling tercampur dengan tugas guru satu dengan guru yang lain. Baik, sekarang langsung saja kita klik Google Classroom. Saya sudah punya kelas dan ini kelasnya belum ada siswanya, jadi baru 2 siswa, saya sendiri kemarin yang masuk untuk mencoba. Kita buka kelasnya, kemudian kita akan melihat 3 menu, yaitu forum, kelas, dan anggota. Nah, ini saya menggunakan Google Classroom dengan versi HP ya teman-teman. Jadi yang saya share ini adalah cara untuk mengkoordinasikan tugas-tugas guru ya, tapi dengan menggunakan HP. Kalau dengan menggunakan komputer juga kurang lebih sama, hanya mungkin tombol-tombol atau letaknya yang berbeda. Nah, kita akan melihatnya di sebelah sini teman-teman semuanya. Jadi kalau dalam Google Classroom itu ketika kita membuka bagian tugas ini, maka akan muncul tugas-tugas yang telah di-share oleh guru-guru. Jadi ini tugasnya masih ngacak, ada guru IPS, ada guru IPA, ada guru matematika yang jadi satu. Nah, kemudian bagaimana caranya agar soal-soal ini bisa terkoordinasi, jadi nanti kalau ada tugas lagi itu tidak menumpuk di atas. Nah, kita akan membuat sebuah topik pembelajaran seperti ini ya. Jadi ini sudah ada satu topik pembelajaran, cuman ini belum ada tugasnya. Kita nanti akan pisahkan tugas-tugas yang ada. Matematika digabung dengan tugas matematika sendiri, kemudian IPA dengan IPA sendiri, IPS dengan IPS sendiri, begitu kira-kira. Ini bisa terjadi karena dalam kelas ini terdapat beberapa guru. Nah, ini kalau kita lihat, ini di sini isinya adalah ada banyak guru. Sebagai pengajar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 guru yang menjadi pengajar. Otomatis nanti tugasnya pun juga akan berbeda-beda sesuai dengan mata pelajarannya. Supaya tidak membingungkan siswa, kita akan buat topik-topik pelajaran yang kita ampuh. Caranya adalah klik bagian sini, kemudian klik topik. Nah, sekarang kita akan menambahkan topik yang akan kita jadikan mata pelajaran. Jadi ini tugas IPS, kita masukkan ke topik IPS. Jadi kita tambahkan saja, di sini adalah IPS. Kita tambahkan. Nah, setelah ditambahkan, maka si tugas IPS ini akan kita pindah ke sini nanti. Nah, caranya adalah kita akan edit tugas ini, kemudian kita masukkan ke topik IPS ini supaya tidak tercampur dengan tugas yang lain. Kita klik bagian titik 3 di atas, kemudian kita pilih edit. Nah, untuk topiknya ini kan belum ada topik sehingga tadi tercampur menjadi satu. Kita klik topik, kemudian kita pilih IPS karena ini tugas IPS. Kita simpan. Nah, nanti tugas IPS akan berpindah ke bagian topik yang IPS. Nah, sekarang kita akan pisahkan lagi antara IPA dan matematika supaya mengelompok menjadi satu tugasnya. Nah, caranya masih sama seperti tadi. Kita harus membuat topik dulu. Misalkan kita akan buat topik matematika dulu. Kita buat topik matematika, kemudian ini sudah ada topiknya, teman masih kosong kan, kita edit lagi, klik edit, kemudian untuk bagian tidak ada topik kita rubah menjadi topik matematika, kemudian simpan lagi. Nah, nanti otomatis tugas matematika akan bergabung dengan topik matematika. Sekarang kita buat yang IPA, caranya sama. Kita buat topik, kemudian IPA, kemudian kita tambahkan topik, kemudian kita edit. Misalkan tugas kita ternyata sudah kita posting sebelumnya, kita edit dulu, kemudian kita rubah yang tidak ada topik ini menjadi topik IPA. Kita simpan lagi.
Nah, jadi untuk tugas-tugasnya sudah terkumpul menjadi satu dengan masing-masing tugas berada pada topiknya masing-masing. Jadi nanti kalau kita membuat tugas, gurunya membuat tugas, maka guru harus memberi tugas, kemudian menambahkan topik yang sesuai dengan pelajaran yang dia ampu. Contohnya begini, kita buat tugas, tugasnya asal aja ya, tugas IPA 2 misalkan. Ketika kita sudah selesai mengisi tugas, misalkan ini soalnya apa begitu ya, nilainya, poinnya, kemudian batas waktu, semuanya sudah diatur. Terakhir adalah untuk mengubah topik ini menjadi topik IPA, karena ini adalah pelajaran IPA, tugas IPA. Kita kirim, kita posting, nanti dia akan masuknya mengelompok ke sini. Ya, jadi tugasnya guru IPA nanti akan bisa dilihat di bagian topik IPA, guru matematika akan kita lihat di topik matematika. Kita contohkan lagi, kita akan membuat pertanyaan pilihan ganda, misalkan berapa hasil dari 2 ditambah 3, ya kita asal aja ya. Kemudian kita pilih pilihan ganda, berarti di sini diganti opsi 1, jawabannya adalah 4 misalkan, tambahkan opsi 5, opsi 6, kemudian 3 misalkan begini. Nah, setelah selesai jangan lupa untuk mengubah topik tadi, karena ini pelajaran matematika, kita ganti topiknya menjadi topik matematika supaya nanti terkumpul di bagian matematika semua. Kemudian kita kirim ya. Jadi nanti hasilnya adalah seperti ini, pelajaran tugas matematika akan berkumpul di bagian matematika, tugas IPA berkumpul di IPA. Jadi nanti akan memudahkan siswa untuk mencari tugas-tugas sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Begitu teman-teman, video dari saya semoga bermanfaat. Kalau ada manfaatnya silakan like dan subscribe. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.